Di sebuah kota yang tertidur terlalu cepat, ada menara jam yang tidak pernah benar-benar diam. Saat dunia lelah dan waktu hampir menyerah, seorang penjaga dan cahaya sunyi menjaga mimpi agar tetap utuh. Ini bukan kisah tentang waktu, ini tentang istirahat yang diselamatkan. Di ujung sebuah kota kecil yang dikenal selalu terlelap lebih awal, berdirilah sebuah menara jam tua yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Kota itu jarang terjaga hingga larut malam. Lampu-lampu rumah padam sebelum jarum jam menyentuh angka 9, dan jalanan menjadi kosong seolah ikut memejamkan mata. Hanya suara angin yang sesekali berdesir di sela-sela bangunan tua, menemani menara jam yang tetap berdiri tegak di tengah keheningan. Menara jam itu bukan bangunan yang megah, namun kehadirannya sulit diabaikan. Dinding batunya mulai retak dimakan usia, dan catnya memudar seperti kenangan lama. Jarum jam besar di puncaknya berdetak pelan, nyaris tak terdengar, seolah sengaja menjaga ritmenya agar tidak mengusik mimpi siapapun. Setiap detik berlalu dengan tenang, menghadirkan rasa aman yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Meski jarang didatangi orang, menara jam justru tampak hidup saat malam menjelang. Ketika gelap mulai menyelimuti kota, cahaya lembut perlahan muncul dari balik jendela-jendela kecil menara. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan hangat, seperti napas pelan yang keluar masuk secara teratur. Banyak warga yang tanpa sadar merasa lebih tenang ketika cahaya itu muncul, meski mereka tak pernah benar-benar menoleh ke arahnya. Tak banyak yang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam menara jam tersebut. Bagi sebagian orang, menara itu hanyalah peninggalan lama yang masih berfungsi, sementara bagi yang lain, ia adalah simbol waktu yang berjalan tanpa henti. Namun sedikit sekali yang tahu bahwa menara itu tidak pernah benar-benar kosong, terutama ketika malam telah mengambil alih kota. Di dalam menara jam itu tinggal seorang penjaga yang hampir tak pernah terlihat. Ia jarang turun ke kota, tak pernah muncul dalam perbincangan warga, dan namanya nyaris tak tercatat di ingatan siapapun. Namun setiap malam, ketika kota mulai terlelap, ia justru terjaga, memastikan jarum jam terus bergerak dengan ritme yang lembut dan menenangkan. Keberadaan penjaga menara jam itu seolah menyatu dengan bangunan tua yang dijaganya. Ia tak mencari pengakuan, tak menunggu ucapan terima kasih. Selama jarum jam tetap berdetak pelan dan malam berlangsung dengan damai, tugasnya telah terpenuhi. Dan di ujung kota sunyi itu, bab pertama dari kisah panjang pun diam-diam telah dimulai. Keberadaan penjaga menara jam yang tinggal di ujung kota sunyi itu selama bertahun-tahun nyaris tak pernah tercatat dalam kehidupan warga. Tak ada yang benar-benar mengenalnya, bahkan sebagian besar penduduk tidak sadar bahwa menara jam tersebut memiliki seorang penjaga. Ia tidak tercantum dalam daftar pegawai kota, tak pernah terlihat dalam acara resmi, dan namanya tidak muncul dalam percakapan sehari-hari. Namun setiap malam, tepat ketika kota mulai terlelap, kehadirannya menjadi hal paling penting yang menjaga keseimbangan malam. Penjaga itu hidup dalam kesunyian yang dipilihnya sendiri. Ia menempati ruang kecil di dalam menara, di antara roda-roda besi besar dan tangga spiral yang berderit pelan. Dari sana, ia bisa mendengar setiap detak jam, setiap getaran halus yang menandai perubahan waktu. Baginya, detik bukan sekadar angka yang berlalu, melainkan denyut yang membawa perasaan, kelelahan, dan ketenangan bagi seluruh kota. Berbeda dengan penjaga pada umumnya, tugasnya tidak berhenti pada memastikan jarum jam tetap bergerak. Ia mengamati ritme malam, merasakan perubahan udara, dan mendengarkan keheningan yang kadang terasa berat. Ketika malam terlalu sunyi atau justru terlalu gelisah, ia tahu ada sesuatu yang tidak seimbang. Saat itulah ia mulai bekerja dengan cara yang tidak pernah diketahui siapapun. Sumber-sumber yang tak pernah disebutkan namanya menyebutkan bahwa penjaga menara jam mampu merasakan kegelisahan kota. Bukan melalui suara atau cahaya, melainkan melalui getaran kecil pada mekanisme jam. Jarum yang bergetar lebih cepat, roda yang terasa lebih berat, semua menjadi tanda bahwa ada hati yang belum menemukan istirahatnya. Dalam momen-momen itu, penjaga tidak panik, ia justru menjadi semakin tenang. Setiap malam, ia berjalan perlahan mengelilingi bagian dalam menara, menyentuh roda-roda tua dengan penuh kehati-hatian. Gerakannya lembut, seolah takut melukai waktu itu sendiri. Ia percaya bahwa waktu bukan sesuatu yang harus dikuasai, melainkan ditemani. Dan selama ia menjaga ritme yang tepat, kota akan tetap tertidur dengan damai. Tak banyak yang tahu bagaimana penjaga itu bisa bertahan hidup dalam kesendirian bertahun-tahun lamanya. Ia jarang meninggalkan menara, dan jikapun turun ke kota, ia melakukannya saat fajar hampir menyingsing. Beberapa warga pernah melihat sosoknya sekilas, bayangan tenang dengan langkah ringan, namun tak seorang pun benar-benar berani menyapanya. Menara jam dan penjaganya seolah telah menjadi satu kesatuan. Ketika hujan turun deras dan angin malam menderu,
cahaya dari menara tetap menyala stabil. Banyak warga mengaku tidur lebih nyenyak pada malam-malam seperti itu, tanpa menyadari bahwa seseorang sedang terjaga demi ketenangan mereka. Kota itu tidak pernah berterima kasih, karena kota itu tidak pernah tahu. Dalam keheningan malam, penjaga sering duduk diam menghadap jendela kecil di puncak menara. Dari sana, ia melihat atap-atap rumah yang gelap dan jalanan kosong yang damai. Ia tidak merasa kesepian. Baginya, setiap orang yang terlelap adalah teman yang sedang ia jaga dari jauh. Namun pada malam tertentu, sesuatu terasa berbeda. Detak jam terdengar sedikit lebih berat dari biasanya, dan udara di dalam menara menjadi lebih dingin. Penjaga menghentikan langkahnya, menyadari bahwa malam itu membawa beban yang tidak biasa. Kota tampak tertidur, tetapi rasa gelisah perlahan merayap di balik keheningan. Di saat itulah, penjaga menara jam memahami bahwa tugasnya akan segera memasuki babak yang lebih dalam. Malam-malam ke depan tidak lagi sekadar tentang menjaga waktu tetap berjalan, melainkan tentang melindungi ketenangan yang mulai rapuh. Dan tanpa disadari oleh siapapun, kisah di menara jam pun bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar detak jarum. Malam itu datang dengan cara yang berbeda dari biasanya. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak pula suara gaduh yang mengganggu, namun penjaga menara jam segera menyadari bahwa keheningan kali ini membawa beban. Detak jam terdengar sedikit lebih berat, seolah setiap detik harus berjuang untuk bergerak maju. Udara di dalam menara menjadi lebih dingin, dan roda-roda besi yang biasanya berputar halus kini mengeluarkan suara lirih yang asing. Di luar menara, kota tampak sama seperti malam-malam sebelumnya. Lampu rumah telah padam, jalanan kosong, dan angin berembus perlahan menyusuri ganggang sempit. Namun di balik jendela-jendela tertutup itu, banyak pikiran yang belum benar-benar terlelap. Kelelahan hari itu tidak pergi bersama gelap, melainkan menetap, menekan dada, dan membuat tidur menjadi sulit diraih. Penjaga menara jam berdiri diam, menempelkan telapak tangannya pada dinding batu yang dingin. Ia merasakan getaran halus yang tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Bagi siapapun, getaran itu mungkin tak berarti apa-apa, namun baginya, itu adalah tanda jelas bahwa malam sedang menanggung terlalu banyak beban. Kota ini lelah, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Laporan tak tertulis tentang malam itu seolah tersebar tanpa kata. Anak-anak terbangun tanpa alasan, orang dewasa membolak-balikan tubuh di tempat tidur, dan mimpi-mimpi terasa berat sebelum sempat terbentuk. Tidak ada suara tangis yang terdengar, tidak ada teriakan, namun rasa gelisah mengendap di udara seperti kabut tipis yang tak terlihat. Jarum jam besar di puncak menara bergetar sesaat, lalu kembali bergerak pelan. Perubahan kecil itu cukup untuk membuat penjaga mengangkat kepala. Ia tahu, jika dibiarkan, ketidakseimbangan ini bisa merambat lebih jauh. Waktu akan tetap berjalan, tetapi tanpa kelembutan yang biasa menyertainya. Dan malam tanpa kelembutan adalah malam yang melelahkan. Dengan langkah hati-hati, penjaga berjalan menuju pusat mekanisme jam. Tangga spiral berderit pelan di bawah kakinya, seolah ikut merasakan berat yang sama. Ia membuka panel tua yang jarang disentuh, tempat sebuah roda kecil tersembunyi, roda yang hanya berputar ketika dunia terlalu lelah untuk beristirahat sendiri. Di saat yang sama, di sudut-sudut kota, beberapa orang tanpa sadar menarik napas panjang. Mereka tidak tahu mengapa dada terasa sesak, hanya merasa hari itu belum benar-benar selesai meski malam telah datang. Jam dinding di rumah-rumah berdetak lebih keras dari biasanya, mencerminkan kegelisahan yang tak terucap. Penjaga menutup matanya sejenak, mendengarkan malam dengan penuh perhatian. Ia tidak mencari sumber kegelisahan, karena ia tahu itu datang dari banyak arah sekaligus, dari pekerjaan yang melelahkan, dari harapan yang belum tercapai, dari rasa takut yang disimpan terlalu lama. Semua itu berkumpul, membebani waktu, dan membuat malam kehilangan ketenangannya. Saat tangannya menyentuh roda kecil itu, cahaya lembut mulai merambat di dalam menara. Bukan cahaya terang, melainkan sinar hangat yang bergerak perlahan, seperti embusan napas yang menenangkan. Detak jam mulai kembali stabil, meski belum sepenuhnya ringan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Malam itu menjadi penanda bahwa tugas penjaga menara jam tak lagi sederhana. Ia tidak hanya menjaga waktu agar tetap berjalan, tetapi harus menghadapi kelelahan yang tak terlihat, yang meresap ke dalam tidur setiap orang. Dan tanpa disadari oleh kota yang terlelap setengah sadar, sebuah kehadiran baru bersiap muncul untuk menemani malam yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Perubahan di dalam menara jam malam itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merambat perlahan seperti kabar yang beredar tanpa suara. Cahaya lembut yang muncul dari roda kecil mulai memenuhi ruang sempit di jantung menara,
memantul pada roda-roda besi tua dan dinding batu yang telah lama menyimpan sunyi. Detak jam yang sebelumnya berat kini terdengar lebih teratur, seolah sedang menyesuaikan diri dengan kehadiran sesuatu yang baru. Penjaga menara jam berdiri diam, menyadari bahwa ini bukan sekadar reaksi mekanis. Cahaya itu memiliki ritme, bergerak naik dan turun seperti napas yang tenang. Dalam pengalamannya menjaga waktu, ia mengenali tanda-tanda ini sebagai awal dari kedatangan teman istirahat, kehadiran yang jarang muncul, namun selalu datang ketika malam tidak mampu menenangkan dirinya sendiri. Dari pusat cahaya itu, perlahan terbentuk sebuah sosok kecil. Tidak besar, tidak mencolok, namun cukup jelas untuk dirasakan. Tubuhnya seperti tersusun dari cahaya hangat, bukan menyilaukan, melainkan menenangkan mata yang lelah. Ia tidak mengeluarkan suara, tidak pula bergerak tergesa-gesa. Keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat udara di dalam menara terasa lebih ringan. Catatan malam itu, jika ada yang mencatatnya, akan menyebutkan bahwa pada saat yang sama, perubahan mulai terasa di seluruh kota. Napas orang-orang yang sebelumnya pendek kini memanjang. Pikiran yang berputar pelan mulai melambat. Tidak ada yang terbangun untuk melihat apa yang terjadi, namun banyak yang tanpa sadar mengubah posisi tidur mereka, merasa sedikit lebih nyaman. Teman istirahat tidak berbicara kepada penjaga, karena mereka tidak membutuhkan kata-kata. Ia hanya duduk di dekat mekanisme jam, membiarkan cahayanya menyatu dengan detak waktu. Setiap kilau kecilnya seolah menyerap kelelahan yang menempel pada malam, menenangkannya sebelum sempat berubah menjadi mimpi buruk atau kegelisahan berkepanjangan. Penjaga menara jam memperhatikan dengan penuh rasa hormat. Ia tahu, tugas teman istirahat bukan untuk menghapus masalah, melainkan menemani rasa lelah agar tidak terasa sendirian. Dalam diam, ia mengatur kembali beberapa roda jam, memastikan ritmenya sejalan dengan kehadiran makhluk bercahaya itu. Malam tidak perlu dipercepat, hanya perlu dilembutkan. Di rumah-rumah yang tersebar di seluruh kota, mimpi mulai terbentuk dengan lebih ramah. Tidak selalu indah, namun cukup tenang untuk dilalui. Jam-jam dinding berdetak serempak, mengikuti irama baru yang lebih stabil. Seolah-olah seluruh kota sedang bernapas bersama, untuk pertama kalinya setelah hari yang panjang. Menara jam kini bersinar sedikit lebih terang dari biasanya, namun tetap tidak mencolok. Cahaya itu hanya bisa dirasakan, bukan dilihat secara jelas dari kejauhan. Mereka yang terbangun sebentar di tengah malam mungkin merasa ada kehangatan aneh di udara, lalu kembali terlelap tanpa pertanyaan. Bagi penjaga menara jam, kehadiran teman istirahat adalah pengingat bahwa ia tidak sendirian dalam menjaga malam. Ada kalanya waktu membutuhkan lebih dari sekadar ketepatan, ia membutuhkan empati. Dan makhluk kecil bercahaya itu hadir sebagai bentuk empati yang paling sederhana namun paling dibutuhkan. Saat jam bergerak menuju tengah malam, keheningan yang tersisa bukan lagi keheningan yang berat, melainkan keheningan yang aman. Teman istirahat tetap duduk diam, dan penjaga menara jam kembali pada posisinya. Bersama-sama, mereka menjaga agar malam tetap menjadi tempat beristirahat, bukan tempat menumpuk lelah. Titik balik bagi kota kecil di ujung sunyi itu. Karena sejak malam tersebut, setiap kali kelelahan datang tanpa undangan, selalu ada cahaya lembut yang siap menemani. Dan kisah di menara jam pun terus berlanjut, semakin dalam, semakin berarti, seiring waktu yang berdetak dengan lebih penuh rasa. Perubahan yang dimulai dari dalam menara jam kini tak lagi tersembunyi. Malam setelah kehadiran teman istirahat terasa berbeda, meski tak seorang pun di kota itu bisa menjelaskan alasannya. Detak jam yang biasanya hanya menjadi latar kini seolah memiliki nada baru, lebih pelan, lebih lembut, dan terasa menenangkan. Waktu tidak berhenti, namun bergerak dengan cara yang lebih ramah bagi mereka yang lelah. Di berbagai sudut kota, rumah-rumah yang biasanya gelap tanpa cerita kini menyimpan ketenangan yang tak biasa. Orang-orang tertidur lebih cepat, bukan karena kelelahan semata, melainkan karena rasa aman yang sulit dijelaskan. Bahkan mereka yang terbiasa terjaga hingga larut malam mendapati mata mereka terpejam sebelum sempat menyelesaikan pikiran terakhir hari itu. Jam-jam dinding di dalam rumah berdetak serempak, mengikuti irama dari menara jam tua di ujung kota. Tidak ada suara keras, tidak ada detik yang terasa tergesa-gesa. Setiap gerakan jarum seolah membawa bisikan halus yang tidak terdengar oleh telinga, namun terasa oleh hati. Bisikan yang berkata bahwa malam ini tidak perlu dilawan. Penjaga menara jam mengamati perubahan ini dari puncak menara. Ia tidak tersenyum lebar, namun ada ketenangan yang menetap di wajahnya. Ia tahu, ketika jam berdetak lebih lembut, itu berarti beban malam telah berkurang. Teman istirahat tetap berada di dekat mekanisme jam, cahayanya kini menyatu sempurna dengan roda-roda besi tua yang berputar stabil.
Laporan tanpa nama tentang malam itu mungkin akan mencatat bahwa mimpi-mimpi terasa lebih ringan. Tidak selalu indah, namun tidak lagi menekan. Orang-orang terbangun dengan napas lebih panjang dan dada yang tidak sesesak sebelumnya. Bahkan mereka yang tak bermimpi pun bangun dengan perasaan seolah telah ditemani sepanjang malam. Menara jam, yang selama ini dianggap sekadar bangunan tua, kini menjadi pusat keseimbangan waktu kota. Cahaya lembutnya terus menyala sepanjang malam, tidak berubah, tidak berkurang. Dari kejauhan, ia tampak seperti bintang yang jatuh dan memilih untuk menetap, menjaga agar gelap tidak menjadi terlalu berat. Penjaga dan teman istirahat bekerja tanpa kata. Satu memastikan waktu tetap berjalan, yang lain memastikan waktu tidak melukai. Mereka memahami bahwa malam bukan hanya tentang istirahat tubuh, tetapi juga tentang memberi ruang bagi pikiran untuk berhenti sejenak. Dan malam itu, ruang tersebut akhirnya tersedia. Di jalan-jalan sepi, angin berhembus lebih pelan, seolah ikut menyesuaikan diri. Bahkan suara dedaunan terdengar lebih lembut. Kota kecil itu, tanpa sadar, telah masuk ke dalam ritme baru, ritme yang tidak terburu-buru, tidak menekan, dan tidak menuntut apapun dari mereka yang telah lelah sepanjang hari. Namun di balik ketenangan itu, penjaga menara jam menyadari satu hal penting. Jam yang berdetak lebih lembut bukan berarti malam akan selalu mudah. Kelelahan bisa datang kembali, mungkin dengan beban yang lebih berat. Dan ketika itu terjadi, keseimbangan ini akan kembali diuji. Menara jam telah berubah perannya. Ia bukan lagi sekadar penunjuk waktu, melainkan penjaga rasa tenang seluruh kota. Dan selama teman istirahat masih bersinar di dalamnya, setiap malam, seberat apapun, akan selalu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih lembut. Di balik detak jam yang kini terasa lebih lembut, menara jam tua itu ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar roda dan jarum besi. Setelah malam-malam kota kembali tenang, penjaga menara jam mulai membuka ruang-ruang lama yang jarang disentuh. Ruang-ruang itu tidak tercatat dalam denah bangunan, seolah memang tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh siapapun selain mereka yang menjaga malam. Di dalam menara, tepat di balik dinding batu yang tampak biasa, tersimpan lapisan waktu yang tidak bergerak. Bukan dalam bentuk jam, melainkan kenangan. Setiap denting lembut yang terdengar di malam hari menyimpan sisa-sisa doa, harapan, dan kelelahan dari malam-malam sebelumnya. Menara jam itu bukan hanya mencatat waktu yang berlalu, tetapi juga perasaan yang pernah dititipkan padanya. Penjaga menara jam telah lama mengetahui rahasia ini. Sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di menara bertahun-tahun lalu, ia menyadari bahwa setiap roda memiliki gema. Ketika disentuh dengan hati-hati, gema itu berubah menjadi bisikan, bukan suara yang jelas, melainkan rasa. Rasa takut yang belum sempat diucapkan, rasa rindu yang disimpan diam-diam, dan rasa lelah yang terlalu berat untuk dibawa ke dalam mimpi. Catatan malah menunjukkan bahwa setiap kali teman istirahat bersinar lebih terang, menara jam seakan membuka ingatannya sendiri. Cahaya itu mengalir melalui celah-celah batu, menyentuh kenangan lama yang tertinggal. Bukan untuk membangkitkannya kembali, melainkan untuk menenangkannya, agar tidak ikut terbawa ke malam berikutnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa mimpi tenang yang mereka alami bukanlah kebetulan. Mimpi itu adalah hasil dari kenangan yang telah dilembutkan. Menara jam bekerja dalam diam, menyimpan yang berat, mengendapkan yang menyakitkan, dan membiarkan yang perlu pergi benar-benar pergi. Tidak semua kenangan perlu diingat sebelum tidur. Penjaga menara jam sering duduk lama di ruang tertinggi menara, mendengarkan gema waktu itu berlalu. Ia tidak menghakimi kenangan mana yang pantas disimpan atau dilepaskan. Baginya, setiap rasa yang datang di malam hari memiliki alasan. Tugasnya hanyalah memastikan rasa itu tidak melukai mereka yang membawanya. Teman istirahat berperan sebagai penyeimbang dalam rahasia ini. Ia tidak menyentuh kenangan secara langsung, tetapi cahayanya membuat kenangan itu menjadi ringan. Seperti selimut tipis yang menutup ingatan lama, cukup untuk menghangatkan tanpa membebani. Dengan begitu, malam tetap menjadi tempat pulang, bukan tempat mengulang luka. Di luar menara, kota kecil itu mulai terbiasa dengan ketenangan baru. Tidak ada yang bertanya mengapa tidur terasa lebih nyenyak, atau mengapa pagi datang tanpa sisa berat di dada. Mereka hanya menerima bahwa malam kini berbeda, lebih ramah, lebih bersahabat. Dan menara jam tetap berdiri, menyimpan rahasia itu tanpa menuntut pengakuan. Namun penjaga menara jam tahu, rahasia yang terlalu penuh juga memiliki batas. Kenangan yang terus dikumpulkan, jika tidak dijaga, bisa kembali membebani waktu. Ada malam-malam tertentu yang lebih berat dari biasanya, malam yang membutuhkan lebih dari sekadar cahaya dan detak lembut. Peringatan sunyi bahwa ketenangan tidak datang tanpa penjagaan.
Menara jam mungkin tampak diam, tetapi di dalamnya, waktu dan rasa terus bekerja bersama. Dan selama rahasia itu tetap terjaga, kota kecil di ujung sunyi akan selalu memiliki tempat aman untuk menitipkan lelahnya, setidaknya hingga fajar kembali datang. Menjelang akhir malam, menara jam kembali menunjukkan perubahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar terjaga. Detak jam yang sejak tengah malam terdengar lembut kini mulai melambat dengan cara yang berbeda, bukan melemah, melainkan bersiap. Udara di dalam menara menjadi lebih ringan, seolah malam perlahan melepaskan bebannya satu persatu. Di luar, kota kecil itu masih terlelap, namun langit mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Gelap yang pekat berangsur memudar, berganti dengan warna biru pucat yang nyaris tak terlihat. Ini adalah waktu yang paling sunyi, saat malam belum sepenuhnya pergi dan pagi belum benar-benar datang. Waktu di mana penjaga menara jam paling waspada. Penjaga berdiri di dekat jendela kecil puncak menara, memandang atap-atap rumah yang masih tertidur. Ia tahu, sebagian besar kenangan dan kelelahan telah dilembutkan malam ini. Namun ia juga tahu, fajar selalu membawa konsekuensi. Apa yang ditenangkan malam harus dilepaskan sebelum pagi mengambil alih. Teman istirahat, yang sejak malam duduk diam di dekat mekanisme jam, kini bersinar sedikit lebih redup. Cahayanya tidak memudar karena lemah, melainkan karena tugasnya hampir selesai. Seperti napas panjang terakhir sebelum tidur yang nyenyak, kehadirannya mulai menyatu kembali dengan waktu. Catatan tak tertulis malam itu akan menyebutkan bahwa di beberapa rumah, orang-orang bergerak sedikit dalam tidurnya. Ada yang menarik selimut lebih rapat, ada yang tersenyum samar, ada pula yang menghela napas panjang tanpa terbangun. Tanda-tanda kecil bahwa malam telah bekerja dengan baik. Penjaga menara jam berjalan perlahan menuju pusat mekanisme, memastikan tidak ada kenangan yang tertinggal terlalu berat. Ia memeriksa roda-roda tua satu persatu, mendengarkan gema yang tersisa. Kini gema itu lembut, hampir senyap, seperti cerita yang telah selesai diceritakan. Di saat yang sama, teman istirahat berdiri, untuk pertama kalinya sejak kemunculannya malam itu. Ia tidak berpamitan, tidak memberi isyarat apapun. Cahaya hangatnya perlahan terurai, menyatu dengan detak jam, lalu menyebar ke seluruh menara. Tidak ada kehilangan dalam proses itu, hanya pelepasan yang tenang. Langit di ufuk timur mulai terang. Garis tipis cahaya muncul, menandai bahwa fajar sudah sangat dekat. Penjaga menara jam berhenti sejenak, menutup matanya, dan mendengarkan detak jam yang kini kembali menjadi netral, tidak terlalu berat, tidak terlalu lembut. Tepat seperti yang dibutuhkan pagi. Menara jam, yang sepanjang malam menjadi tempat bertemunya waktu dan rasa, kini kembali menjadi bangunan tua yang diam. Cahayanya memudar, menyisakan siluet kokoh yang akrab. Bagi siapapun yang terbangun nanti, menara itu akan tampak sama seperti kemarin, tanpa tanda bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi. Namun bagi penjaga menara jam, setiap fajar adalah pengingat bahwa tugasnya tidak pernah benar-benar selesai. Malam boleh pergi, teman istirahat boleh menghilang, tetapi kelelahan akan selalu kembali bersama hari-hari baru. Dan ketika malam berikutnya datang, menara jam akan kembali bernapas pelan, siap menjaga ketenangan sekali lagi. Karena saat fajar hampir tiba, bukan hanya malam yang berakhir, tetapi juga janji bahwa ketenangan akan selalu menemukan jalannya kembali, selama ada yang bersedia terjaga dalam diam. Ketika pagi akhirnya benar-benar tiba, kota kecil di ujung sunyi itu terbangun tanpa pernah tahu betapa panjang dan dalam malam yang telah mereka lewati. Matahari menyentuh atap-atap rumah dengan lembut, dan aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Menara jam tua tetap berdiri di tempatnya, tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Diam, kokoh, dan nyaris tak diperhatikan. Namun di dalam menara, waktu baru saja menyelesaikan tugas yang jauh lebih besar daripada sekadar menunjukkan jam. Detak yang kini kembali netral menyimpan jejak dari malam yang penuh kerja sunyi. Tidak ada cahaya lembut lagi, tidak ada teman istirahat yang terlihat, tetapi keheningan pagi membawa sisa ketenangan yang masih terasa, seperti gema halus yang belum sepenuhnya menghilang. Penjaga menara jam turun perlahan dari puncak menara. Langkahnya ringan, namun penuh makna. Ia tahu, malam ini telah berlalu dengan baik. Beban telah dilembutkan, kenangan telah ditenangkan, dan kelelahan telah diberi tempat untuk beristirahat. Tidak semua malam berhasil seperti ini, tetapi malam ini cukup. Di luar menara, beberapa warga bangun dengan perasaan yang berbeda. Mereka tidak mengingat mimpi secara jelas, tidak pula merasa ada kejadian istimewa, namun dada terasa lebih lapang. Seolah ada sesuatu yang telah dirapikan tanpa mereka sadari. Tidak ada yang menulis laporan tentang itu, tidak ada yang mempertanyakannya.
Menara jam, bagi kota itu, tetaplah menara jam. Namun bagi waktu, ia adalah tempat menyimpan pesan-pesan yang tidak sempat diucapkan sebelum tidur. Setiap malam, pesan itu datang dalam berbagai bentuk, lelah, rindu, cemas, dan harapan kecil. Dan setiap pagi, pesan itu dilepaskan kembali dalam keadaan yang lebih ringan. Penjaga menara jam tidak meninggalkan pesan tertulis untuk siapapun. Ia percaya, pesan terbaik tidak selalu perlu dibaca, cukup dirasakan. Bahwa jika seseorang merasa sedikit lebih tenang tanpa tahu alasannya, maka malam telah melakukan tugasnya dengan baik. Teman istirahat mungkin telah menghilang bersama fajar, tetapi kehadirannya tidak benar-benar pergi. Ia tinggal dalam ritme jam yang lembut, dalam cara malam datang tanpa mengancam, dan dalam izin diam-diam yang diberikan pada setiap orang untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Menara jam akan terus berdetak, malam demi malam, menyambut kelelahan yang selalu kembali. Akan ada malam yang ringan, akan ada malam yang berat, dan akan ada malam yang membutuhkan lebih banyak penjagaan. Namun selama menara itu berdiri, tidak ada kelelahan yang benar-benar sendirian. Bahwa di suatu tempat yang jarang diperhatikan, selalu ada sesuatu, atau seseorang, yang memastikan waktu berjalan dengan lembut. Bahwa istirahat bukan kelemahan, melainkan kebutuhan yang layak dijaga. Dan ketika malam berikutnya datang, saat lampu-lampu kembali padam dan kota kembali terlelap, menara jam di ujung sunyi itu akan kembali bernapas pelan. Menunggu. Mendengarkan. Siap menemani siapapun yang membutuhkan teman untuk beristirahat. Beberapa hari setelah malam-malam yang tenang itu berlalu, kota kecil di ujung sunyi kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tidak ada perubahan besar yang tercatat secara resmi, tidak ada kejadian luar biasa yang dilaporkan. Namun bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang berbeda dalam cara waktu terasa berjalan, lebih bersahabat, lebih sabar, dan tidak lagi terasa mengejar. Menara jam tua tetap berdiri tanpa sorotan. Tidak ada warga yang mendatanginya dengan rasa penasaran, tidak pula yang mempertanyakan perannya. Namun setiap kali malam tiba, ada kebiasaan baru yang muncul tanpa disadari. Orang-orang mematikan lampu sedikit lebih awal, menarik napas lebih panjang, dan membiarkan hari berakhir tanpa perlawanan yang melelahkan. Penjaga menara jam masih ada, meski kehadirannya tetap tak tercatat. Ia menjalani malam seperti biasa, mendengarkan detak jam dan merasakan ritme kota. Namun kini, pekerjaannya terasa berbeda. Tidak lebih ringan, tetapi lebih bermakna. Seolah waktu telah mengakui perannya, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga rasa aman. Jejak teman istirahat memang tak terlihat lagi, tetapi pengaruhnya menetap. Ia hadir dalam jeda-jeda sunyi, dalam detik yang tidak tergesa, dan dalam tidur yang datang tanpa paksaan. Cahaya itu mungkin telah memudar, namun kehangatannya menetap di dalam mekanisme waktu itu sendiri. Catatan malam-malam berikutnya menunjukkan bahwa kelelahan masih datang, namun tidak lagi menumpuk tanpa arah. Ia menemukan tempat untuk diturunkan. Menara jam menjadi semacam ruang aman tak kasat mata, tempat rasa lelah disimpan sementara agar tidak ikut terbawa ke hari esok. Tidak ada yang mengangkat kisah ini ke permukaan. Tidak ada laporan resmi, tidak ada headline besar. Dan memang begitulah seharusnya. Kisah tentang istirahat tidak pernah meminta perhatian, ia hanya meminta ruang. Dan ruang itu kini ada, dijaga dalam diam. Jika seseorang berdiri cukup lama di bawah menara jam saat malam benar-benar sunyi, mereka mungkin merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan suara, bukan cahaya, melainkan perasaan ditemani. Seolah waktu sendiri sedang berkata bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Penjaga menara jam memahami bahwa kisah ini tidak memiliki akhir yang tegas. Selama manusia masih lelah, selama malam masih datang, selama tidur masih dibutuhkan, tugas ini akan terus berulang. Tidak heroik, tidak terlihat, namun selalu penting. Menara jam itu tidak menjanjikan kebahagiaan, tidak pula menjanjikan mimpi indah setiap malam. Ia hanya menjanjikan satu hal yang sederhana namun sering dilupakan, bahwa istirahat adalah hak, bukan hadiah. Dan setiap malam, hak itu dijaga dengan penuh kesabaran. Dengan demikian, laporan ini ditutup bukan dengan kesimpulan keras, melainkan dengan keheningan yang bermakna. Karena di ujung kota kecil yang selalu terlelap lebih awal, selama jarum jam masih berdetak pelan, selalu ada penjaga yang memastikan malam tetap menjadi tempat pulang, bukan tempat kehilangan diri. Beberapa minggu setelah malam-malam tenang itu berlalu, perubahan kecil mulai terasa lebih jelas, meski tetap tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Kota kecil di ujung sunyi itu seolah belajar sesuatu dari waktu. Aktivitas berjalan seperti biasa, namun tidak lagi tergesa.
Orang-orang berhenti sejenak sebelum menutup hari, seakan memahami bahwa ada ritme baru yang perlu dihormati. Menara jam tua tetap menjadi pusat dari semua itu, meski tak pernah disebut sebagai penyebab. Detaknya konsisten, pelan, dan penuh jeda. Seolah waktu kini tidak hanya bergerak maju, tetapi juga menoleh ke belakang, mengingat siapa saja yang telah kelelahan, siapa saja yang membutuhkan ruang untuk bernapas sebelum melanjutkan hidup. Penjaga menara jam menyadari perubahan itu lebih cepat dari siapapun. Ia merasakan mekanisme jam bekerja dengan cara yang berbeda. Tidak ada kerusakan, tidak ada gangguan, namun ada respons baru. Ketika kota terlalu sibuk, detak terasa mengeras. Ketika kota memberi ruang pada dirinya sendiri, detak kembali lembut. Untuk pertama kalinya, waktu seolah belajar menyesuaikan diri dengan manusia. Catatan malam menunjukkan bahwa semakin sedikit kegelisahan yang tersisa menjelang tidur. Bukan karena masalah berkurang, melainkan karena orang-orang berhenti membawa semuanya ke ranjang mereka. Ada pemahaman diam-diam bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Dan pemahaman itu mengubah cara malam dijalani. Teman istirahat memang tidak lagi menampakkan wujud, namun kehadirannya terasa dalam bentuk yang lebih halus. Ia hadir dalam jeda sebelum lampu dipadamkan, dalam napas panjang sebelum mata terpejam, dan dalam keberanian kecil untuk berkata, "Cukup untuk hari ini." Cahaya telah berubah menjadi kebiasaan. Menara jam pun tidak lagi sekadar menyimpan kenangan, tetapi mulai melepaskannya dengan lebih bijak. Kenangan yang perlu tinggal akan tinggal, yang perlu pergi akan dilepas tanpa paksaan. Waktu tidak lagi menjadi tempat menumpuk beban, melainkan aliran yang membawa pergi apa yang tidak perlu dibawa ke esok hari. Penjaga menara jam berdiri lebih lama di puncak menara pada malam-malam tertentu. Ia memandang kota yang kini tidur dengan cara yang lebih manusiawi. Tidak sempurna, tidak selalu tenang, namun jujur terhadap kelelahan. Ia tahu, inilah bentuk keberhasilan yang tidak pernah tercatat dimanapun. Jika ada laporan yang harus ditulis tentang fase ini, mungkin isinya sederhana, bahwa waktu mulai mengingat manusia, bukan hanya manusia yang terus mengejar waktu. Bahwa malam kembali menjadi ruang pemulihan, bukan sekadar batas antara dua hari yang melelahkan. Tidak ada perayaan atas perubahan ini. Tidak ada tanda resmi bahwa sesuatu telah membaik. Namun justru disitulah kekuatannya. Perubahan yang paling bertahan lama adalah yang tidak dipaksa, tidak diumumkan, dan tidak disadari sepenuhnya. Perluasan kisah dari satu menara, satu kota, menjadi pelajaran yang lebih luas. Selama masih ada malam dan kelelahan, selama masih ada manusia yang butuh istirahat tanpa rasa bersalah, maka menara jam, dimanapun bentuknya, akan selalu dibutuhkan. Dan waktu, perlahan, akan terus belajar untuk lebih lembut. Perubahan yang berlangsung perlahan itu akhirnya membawa kota kecil ke sebuah malam yang tidak biasa. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada kegaduhan, namun penjaga menara jam merasakan sesuatu yang berbeda sejak senja. Detak jam terdengar ragu, seperti waktu yang berhenti sejenak untuk berpikir. Malam itu bukan malam yang lelah, melainkan malam yang bingung. Di seluruh kota, orang-orang menjalani hari seperti biasa, tetapi tanpa sadar mereka membawa terlalu banyak hal ke malam. Bukan hanya kelelahan, melainkan ketakutan akan hari esok, kecemasan yang belum sempat diberi nama, dan rasa kehilangan yang belum diakui. Semua itu datang bersamaan, menekan waktu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menara jam mulai bereaksi. Bukan dengan suara keras atau cahaya mencolok, melainkan dengan keheningan yang terasa ganjil. Jarum jam tetap bergerak, namun ritmenya tidak lagi selaras. Ada jeda yang terlalu panjang, lalu gerakan yang terlalu cepat. Seolah waktu sendiri sedang berusaha memahami beban yang dititipkan padanya. Penjaga menara jam segera menyadari bahwa malam ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Ia membuka ruang-ruang lama di dalam menara, ruang yang jarang disentuh bahkan olehnya sendiri. Di sana tersimpan kenangan paling berat, malam-malam ketika kota hampir menyerah, ketika istirahat terasa seperti kemewahan yang tidak pantas diminta. Teman istirahat tidak muncul. Tidak ada cahaya hangat yang menyebar, tidak ada kehadiran yang menenangkan. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena malam ini menuntut sesuatu yang lebih dalam. Ini adalah malam ketika manusia harus belajar memberi izin pada dirinya sendiri untuk berhenti, bukan sekadar ditemani. Di rumah-rumah, tidur menjadi gelisah. Banyak yang terbangun tanpa alasan jelas, merasa waktu berjalan terlalu lambat atau terlalu cepat. Jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya, mencerminkan kebingungan yang sama. Malam itu seolah kehilangan kemampuannya untuk mengalir dengan wajar. Penjaga menara jam berdiri di pusat mekanisme,
menatap roda-roda tua yang berputar tidak seimbang. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menjaga waktu, ia harus memutuskan sesuatu. Apakah waktu akan terus menyesuaikan diri, ataukah manusia perlu belajar kembali menyesuaikan diri dengan waktu? Di ambang tengah malam, penjaga melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menghentikan satu roda kecil, bukan untuk menghentikan waktu, tetapi untuk memberi jeda. Detak jam melambat secara serentak di seluruh kota. Tidak berhenti, hanya melambat cukup lama untuk membuat semua orang menarik napas yang tertahan. Pada saat itu, banyak orang terlelap kembali. Bukan karena masalah mereka hilang, tetapi karena mereka akhirnya memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya sejenak. Malam itu tidak menyembuhkan segalanya, namun berhasil mencegah waktu runtuh di bawah beban yang terlalu besar. Titik paling rapuh dalam kisah Menara Jam. Malam hampir kehilangan fungsinya, dan waktu hampir kehilangan maknanya. Namun justru disitulah, sebuah pelajaran besar muncul, bahwa istirahat bukan sesuatu yang bisa dipaksakan oleh cahaya atau penjagaan semata, melainkan keputusan paling berani yang bisa dibuat manusia untuk dirinya sendiri. Setelah jeda panjang yang terjadi di tengah malam itu, kota kecil seolah terbangun dalam keadaan yang berbeda. Bukan terbangun secara harfiah, melainkan dalam kesadaran yang lebih halus. Waktu kembali bergerak, namun tidak dengan cara lama. Detaknya kini terasa lebih sadar, seolah setiap detik memilih untuk berjalan, bukan dipaksa untuk terus maju. Penjaga menara jam masih berdiri di pusat mekanisme ketika roda kecil itu kembali bergerak perlahan. Ia tidak terburu-buru. Malam ini telah mengajarinya bahwa bahkan waktu pun membutuhkan ruang untuk bernapas. Menara jam tidak lagi hanya menyesuaikan diri dengan kelelahan manusia, tetapi juga mengajarkan batas, bahwa tidak semua beban harus ditampung sekaligus. Di rumah-rumah, tidur yang sempat gelisah mulai menemukan kedalamannya kembali. Napas menjadi lebih teratur, mimpi tidak lagi saling bertabrakan. Banyak yang terlelap tanpa mimpi sama sekali, dan justru di sanalah ketenangan paling murni muncul. Malam tidak lagi berusaha menghibur, melainkan memberi izin untuk berhenti. Untuk pertama kalinya sejak malam-malam penuh beban itu dimulai, teman istirahat kembali hadir, bukan sebagai cahaya terang, melainkan sebagai kehangatan yang nyaris tak terlihat. Ia tidak muncul di menara jam, melainkan terasa di seluruh kota sekaligus. Dalam diam, ia telah berubah dari sosok menjadi perasaan. Menara jam menyerap perubahan itu dengan tenang. Roda-roda besinya berputar tanpa suara berlebih, jarum jam bergerak dengan kepastian yang lembut. Kenangan yang sebelumnya menekan kini tidak lagi disimpan terlalu lama. Waktu belajar untuk membiarkan beberapa hal berlalu tanpa harus dicatat selamanya. Penjaga menara jam menyadari bahwa tugasnya pun telah berubah. Ia bukan lagi satu-satunya penjaga malam. Kota itu sendiri kini ikut menjaga ritmenya. Orang-orang mulai menutup hari dengan lebih sadar, tidak lagi membawa semua hal ke ranjang mereka. Sebuah kebiasaan baru terbentuk, diam-diam, tanpa kesepakatan. Jika malam sebelumnya hampir kehilangan waktunya, maka malam ini menemukan maknanya kembali. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai jeda kosong, melainkan sebagai ruang pemulihan yang jujur. Waktu tidak menjanjikan esok yang mudah, tetapi menawarkan malam yang cukup. Langit menjelang fajar tampak lebih luas dari biasanya. Bukan karena berubah bentuk, melainkan karena beban yang biasa menutupinya telah berkurang. Penjaga menara jam memandangnya dengan rasa tenang yang baru. Ia tahu, keseimbangan ini tidak akan selalu sempurna, tetapi kini ada pemahaman bersama. Peralihan penting dalam kisah menara jam. Dari penjagaan yang sunyi menuju kebijaksanaan yang dibagi. Dari waktu yang menanggung segalanya sendiri menuju waktu yang berjalan bersama manusia. Malam tidak lagi bekerja sendirian. Dan ketika fajar akhirnya tiba, ia datang tanpa perlawanan. Kota kecil itu menyambut pagi dengan tubuh yang tidak sepenuhnya pulih, namun jiwa yang tidak lagi runtuh. Menara jam tetap berdiri, berdetak pelan, menyimpan satu pelajaran terakhir dari malam panjang itu, bahwa melepaskan adalah bentuk penjagaan tertinggi. Di ujung kota yang selalu tertidur lebih awal, menara jam tua berdiri bukan sekadar sebagai penunjuk waktu, melainkan sebagai penjaga paling setia dari rasa lelah manusia. Dari detak pelan yang menjaga mimpi, kehadiran sunyi penjaga menara, cahaya teman istirahat, hingga malam-malam ketika waktu hampir runtuh oleh beban yang terlalu berat, kisah ini mengajarkan bahwa istirahat bukanlah pelarian, melainkan keberanian untuk berhenti sejenak. Waktu belajar untuk lembut, manusia belajar untuk melepaskan, dan malah menemukan kembali maknanya sebagai tempat pulang yang aman. Tanpa sorak, tanpa pengakuan, semuanya bekerja dalam diam,
membuktikan bahwa hal paling penting dalam hidup sering terjadi saat dunia terlelap, ketika detik tidak lagi mengejar, dan hati akhirnya diizinkan untuk bernapas.